Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, ini adalah channel baru yang bernama Mak Kunti. Pada kesempatan ini, saya akan mengeksplor tentang keadaan rumah dinas PJKA dan stasiun Kebon Romo, baik perumahan, stasiun maupun rel kereta apinya, yang mengandung banyak misteri dan sejarah yang patut kita kuak satu demi satu. Perumahan di belakang saya ini adalah perumahan di mana saya sejak kecil, sejak lahir sampai berumur sekitar 10 tahun saya menetap di perumahan ini. Kemudian ketika bapak saya diangkat menjadi kepala stasiun, kami pindah di sebelah pojok itu, di sebelah barat dari perumahan ini. Nah, dari beberapa perumahan ini yang terdiri dari 3 perumahan, itu banyak mengandung misteri. Sejarahnya, rumah ini merupakan rumah loji peninggalan Belanda. Cerita dari bapak saya maupun dari nenek saya bahwa perumahan loji ini pada waktu penjajahan Belanda digunakan untuk pesta para noni-noni Belanda dan para tentara Belanda. Kejadian pesta-pesta ini terjadi beberapa saat. Zaman dulu setiap saat itu pasti ada pesta-pesta yang diadakan oleh tentara Belanda. Pojok dari rumah itu yang sebelah sana, sebelah barat, itu dulunya terasnya lebih tinggi. Nah, di teras itu diadakan pesta-pesta yang diadakan oleh tentara Belanda dan noni-noni Belanda. Setelah saya selesai sekolah dan berumah tangga, saya kemudian meninggalkan rumah ini dengan berat hati, dengan penuh kenangan yang sudah saya kenyam, baik kenangan suka maupun duka, akan saya kupas tuntas pada channel Mak Kunti. Untuk video-video cerita selanjutnya akan saya bagikan pada episode video-video yang akan datang. Jumpa lagi dengan channel Mak Kunti. Salam Mak Kunti. Episode yang kemarin menceritakan kebingungan sang kakek dalam menghadapi istri pengembala. Oke guys, kita lanjut pada episode 2 atau part 2. Episode yang kemarin menceritakan kebingungan sang kakek. Wanita istri si pengembala itu mulai membuka matanya. Lambat laun matanya semakin membesar dan memerah. Bahkan sambil mengucek-ngucek matanya, dia menunjuk ke arah pohon boga. Dia membisu. Tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dengan menunjuk itu, dia jatuh dan pingsan kembali. Sang kakek melihat ke arah yang ditunjuk wanita tadi. Mata tuanya menatap nanar ke sebuah dahan yang hampir keropos. Dia tidak percaya dengan pemandangan itu. Sesosok tubuh laki-laki parubaya tidur dengan posisi miring, bahkan kepalanya hampir terjatuh. Kelihatannya nyenyak sekali tidurnya. Bahkan hari senja pun tidak dirasakannya. Melihat kondisinya yang seperti itu,
Seakan-akan sosok lelaki itu sudah tidak bernyawa lagi. Mungkin itu yang dirasakan oleh istrinya sehingga dia jatuh pingsan kembali. Iki piye to yo? Kudu kepiye? Duh Gusti, paringono sadar. Aku kudu kepiye? Kata si kakek dengan tegasnya. Kakek duduk, berdiri, duduk lagi, dan berdiri lagi. Memikirkan bagaimana membangunkan dan membawa turun sosok lelaki di atas pohon boga tersebut. Hari mulai gelap. Tidak ada seorang pun yang lewat di area tersebut. Pohon boga memang berada di pojok rumahku, sedangkan rumahku jauh dari permukiman penduduk. Berteriak pun mungkin hanya keluargaku dan tetangga sebelah saja yang mendengar. Kalaupun berteriak, kakek sudah tidak mampu lagi. Kali ini, si kakek menghampiri wanita itu. Diambilnya sisa air tadi, kemudian dicipratkan ke wajah wanita malang tersebut. Satu kali tidak ada reaksi, kedua kalinya juga masih sama. Hal ini membuat kakek tambah kebingungan. Akhirnya, kakek mengambil air sedikit lebih banyak lagi untuk dicipratkan ke wajahnya. Berulang kali cipratan air itu mengenai wajah wanita parubaya yang tergeletak di tanah. Pakaiannya kusut dan kotor karena sudah 2 kali dia terjatuh ke tanah dan tak sadarkan diri. Saking gemesnya kakek membasuh muka wanita parubaya tadi dan menggoyangkan tubuhnya yang lemah itu dengan harapan segera sadar. Air basuhan kakek menyadarkannya dan dia mulai menggeliat membuka mata. Nduk, tangi nduk. Ayo bali, wis peteng, wayahe bali, kata sang kakek. Mbah, bojo kula pripun, Mbah? Wanita itu menangis meratapi nasibnya. Maksudnya dalam bahasa Indonesia, Kek, bagaimana keadaan suami dari wanita tadi? Sing saresi, meleon dhisik, ben padang mripatmu lan pikiranmu. Si wanita mulai penuh kesadarannya, kemudian mengingat apa yang barusan dilihatnya. Matanya dikucek-ucek sambil melihat ke atas pohon boga. Dengan jeli, matanya memandang pada sebuah dahan pohon kering yang hampir keropos. Di situ ada bayangan yang mengganggu pikirannya. Dia bangkit dari duduknya dan berdiri tegak memandang sosok tubuh yang belum jelas terlihat. Karena hari mulai gelap, ditambah lagi bau bakaran singkong gosong menggelitik perasaan sehingga muncullah rasa takut.
Istri sang penggembala mencari tempat yang tepat untuk meyakinkan keberadaan sosok di atas pohon boga. Berjalan sambil melihat ke atas, mencari kepastian tentang siapa sosok tersebut. Setelah mendapat posisi yang tepat, dia menyingkirkan ranting-ranting kecil di atas kepalanya. Kemudian, meraih ranting-ranting kecil yang menghalangi pandangannya dan mematahkan. Menghampiri si kakek dan berkata, "Mbah, niku bojo kula, Mbah." Sambil menunjuk ke atas pohon. Maksudnya dalam bahasa Indonesia, "Kek, itu sosok suamiku." Matanya berbinar kegirangan. Walaupun sebuah kepastian belum tentu pasti kebenarannya. "Iyo, aku wis ngerti pas kowe bengok-bengok mau. Saiki kowe menengo. Tak nyuwun marang Gusti, muga-muga bojomu cepet sadari," kata si kakek dengan penuh harap. "Iya, aku sudah tahu ketika kamu berteriak. Sekarang diamlah. Aku akan berdoa kepada Tuhan agar suamimu cepat sadar." Beliau duduk bersila dengan tangan mengenadah ke atas. Mata terpejam, mulut komat-kamit membaca rapalan entah apa yang diucapkan. Wanita itu mengikuti gerakan kakek. Duduk bersila di samping kakek. Membaca doa agar suaminya segera sadar dan bisa bangun dari tidurnya. Beberapa detik hingga menuju menit, doa yang mereka panjatkan belum juga ada reaksinya. Kedua orang tersebut terus berdoa. Tiba-tiba kakek bangun dari duduknya. Berdiri, kemudian menuju pohon boga tersebut. Dan plak, plak, plak. Tangan tua menepuk pohon boga dengan kerasnya. Kali ini, si penggembala mulai menggeliat sambil menguap. Tangannya mengucek-ngucek mata. Dia belum tahu posisi tubuhnya yang berada di dahan kering yang hampir keropos. Dari bawah pohon terlihat penggembala mulai kebingungan. Meloleh ke arah, ke kiri, ke kanan. Tangan kanannya menggapai dahan pohon boga yang masih kuat. Melihat situasi seperti itu, kakek mulai duduk bersila kembali, membaca doa. Balekke, anakku, ojo mbok ganggu. Nek ora mbok balekke, tak obong omahmu. Lan ojo mbok sasarake. Cepet udukno saka wit gedhi iki. Suara sang kakek semakin garang. Alih bahasa, kembalikan anakku. Jangan kau ganggu.
Kalau tidak dikembalikan, maka rumah penunggu pohon boga akan dibakar oleh kakek. Perkelahian kakek dengan penunggu pohon boga begitu sengit. Tubuh sang penggembala mulai duduk dan bergerak memegang pohon dahan yang lain. Ini menandakan kesadarannya mulai pulih. Pandangan matanya beradu dengan pandangan istrinya yang berada di bawah pohon. Kekuatan cinta itulah yang membangkitkan kekuatan yang luar biasa, meluluhkan segala bentuk rintangan dan cobaan, mendorong hati untuk segera menghampiri. Dengan perlahan ia mulai turun. Dari bawah pohon terdengar suara istrinya memberi semangat. "Ayo, Pak! Ayo, Pak! Pak! Sing alon-alon ya, Pak!" Sang penggembala hanya memandang istrinya tanpa memberi jawaban. "Pak Mbok Suara sepasang suami istri yang mulai renta saling berpelukan erat. "Matur nuwun Gusti, sampun paring selamat sedaya," kata kakek dengan senang hati. Hari mulai gelap, terdengar hewan malam dan bau bakaran singkong gosong. Ketiga orang tersebut mulai meninggalkan pohon boga sambil menuntun kambing mereka. Hatinya sangat lega, terhindar dari gangguan lelembut penghuni pohon boga. Diantar sang kakek, mereka kembali ke rumah. Banyak warga yang berdatangan ke rumah mereka. Sambutan hangat para tetangga membuat mereka semakin bingung. Mengapa begitu banyak tetangga mendatangi rumahnya? Jawabannya, ternyata mereka curiga keadaan rumah sang penggembala gelap gulita, tidak ada penerangan lampu sama sekali. Kakek dipersilahkan masuk. "Nduk, jupuknya banyu putih ya, Nduk," perintah kakek. Tanpa menjawab, dia bergegas menuju dapur mengambil kendi. Istilah tempat air minum pada zaman dahulu. Dituangkan air putih itu, kemudian diberikan kepada kakek untuk dibacakan doa. Beberapa menit suasana hening. Air putih yang sudah dibacakan doa diberikan kepada sang penggembala untuk diminum. Wajahnya masih bingung, linglung, bahkan tatapan matanya masih kosong. Setelah minum air doa tersebut, dia tertidur. "Aku tak pamit dhisik yo. Sesuk tak rene maneh." "Mbok sare mriki mawon, Mbah," permintaan si istri penggembala kambing. Maksudnya, "Aku mau pulang dulu, besok aku mau kesini lagi." Tetapi istri sang penggembala menjawab, "Tidur di sini saja, Mbah," jawabnya.
Oke guys, sampai di sini cerita misteri Omah Londo di stasiun Kebon Romo. Tunggu episode ketiga. Channel ini akan tayang pada malam Jumat. Mohon like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Mak Kunti. Hahaha.